Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indriani dengan NIM N02215532. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung amortisasi dan juga dana pelunasan di mata kuliah Matematika Keuangan. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitung amortisasi. Nah, di sini yang saya gunakan ini adalah saya ambil dari brosur BSI yang dimana plafonnya sebesar 200 juta dan juga tenornya 4 tahun atau 48 bulan dan juga angsurannya sebesar 4.697.006 rupiah. Namun belum diketahui di sini tingkat bunganya. Nah, karena tingkat bunganya belum diketahui, maka terlebih dahulu kita harus mencari dulu. Nah, untuk mencari tingkat bunga itu kita menggunakan rumus yang ini. Nah, karena I1, I2, P1, P2 belum diketahui, maka untuk langkah pertama kita menentukan I1-nya. Nah, di sini I1 yang saya gunakan yaitu 0,005. Nah, karena setelah menentukan I1, maka kita mencari P1-nya. Untuk rumus P1, kita menggunakan rumus P sama dengan angsuran dikali dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I dikali 1 tambah I pangkat min 1. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan angsuran dikali 1 kurang 1 tambah I pangkat min N dibagi dengan I dikali 1 tambah I pangkat min 1. Lalu kita enter. Maka didapatkan hasilnya adalah sebesar 201 juta rupiah. Nah, yang dimana P1-nya ini harus lebih tinggi atau lebih besar dari total pinjaman yang sebenarnya. Nah, di sini sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk P2-nya itu kita menentukan I2-nya lebih besar dari I1 yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan 0,0055. Nah, langsung saja untuk P2-nya kita masukkan seperti rumus P1 tadi, yaitu angsuran dikali 1 kurang 1 tambah I, ini itu 0,05 pangkat min 48. Dibagi dengan I dikali 1 tambah I pangkat min 1. Lalu kita enter, maka didapatkan hasilnya itu 198.763.482 rupiah. Nah, di sini karena sudah diketahui I1, I2 dan P1, P2-nya, maka langkah selanjutnya itu kita memasukkan ke dalam rumus ini. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan menghitung bagian
rumus P-nya dulu. Nah, di sini P itu adalah total pinjaman sebesar 200 juta dikurang P2. P2-nya itu ini dibagi dengan P1 kurang P2. Lalu enter. Maka didapatkan hasilnya 0,552 sekian. Nah, selanjutnya itu kita menghitung I1 dikurang I2. I1 dikurang I2. Maka hasilnya min 0,0005. Nah, selanjutnya untuk nilai perhitungan yang di sini tadi kita kalikan dengan hasil perhitungan di bagian I di sini yang tadi. Nah, di sini kenapa berubah menjadi kali? Karena dari ruas ini pindah ke depan maka berubah menjadi tanda kali, karena di sini tandanya sebagai pembagi, namun pindah ke sebelah sama dengannya maka berubah menjadi kali. Langsung saja kita kalikan, enter, maka didapatkan hasilnya min 0,002 sekian-sekian. Nah, langkah selanjutnya di sini kan I-nya belum diketahui karena yang dicari memang nilai I-nya atau tingkat bunganya. Nah, di sini diketahui I2-nya, maka kita akan menghitung dengan hasil perhitungan kedua nilai ini tadi, yaitu ini. Nah, sama dengan min 0,000 sekian. Ini tandanya min, karena pindah ke samping maka berubah menjadi positif atau tanda tambah, yaitu ditambah dengan I2, lalu enter, maka hasilnya adalah 0,005. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 0,005. Nah, inilah hasil yang didapatkan atau nilai I-nya sebesar 0,5% atau 6% per tahun. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, selanjutnya karena sudah diketahui tingkat bunganya, maka kita sudah bisa menghitung di tabel amortisasi. Nah, untuk bulan K0 itu belum ada jumlah bayar dan bunga yang dibayarkan dan juga pokok yang dikembalikan, karena dalam bulan yang ke-0 itu adalah yang ada kita itu meminjam sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk bulan yang pertama, untuk jumlah bayarnya itu kita menggunakan angsurannya sebesar 4.697.006 rupiah. Nah, di sini untuk jumlah bayarnya bulan pertama hingga bulan yang terakhir atau bulan ke-48 itu nilainya sama. Nah, maka kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita menghitung bunga yang dibayar menggunakan rumus I-nya kita kunci dikali dengan saldo pinjam, enter, maka didapatkan hasilnya 1 juta rupiah. Selanjutnya itu menghitung pokok yang dikembalikan dengan rumus
sama dengan jumlah bayar dikurang dengan bunga yang dibayar. Enter, maka didapatkan hasilnya sebesar Rp3.697.006. Untuk selanjutnya yaitu menghitung saldo pinjaman dengan rumus saldo pinjaman awal dikurang pokok yang dikembalikan. Lalu di enter, maka didapatkan hasilnya Rp196.302.994. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas tadi, itu I sama dengan I dikali ini dikunci dikali dengan saldo pinjaman. Enter, maka didapatkan hasilnya Rp981.515. Nah, sama dengan yang di atas juga untuk pokok yang dikembalikan, yaitu rumusnya sama dengan jumlah bayar dikurang dengan bunga yang dibayar. Enter, maka didapatkan hasilnya Rp3.015.491. Nah, ini juga sama saldo pinjaman, yaitu saldo pinjaman awal dikurang dengan pokok yang dikembalikan. Enter, maka didapatkan hasilnya Rp190.587.503. Nah, ini bisa langsung ditarik ke bawah, maka otomatis hasilnya akan muncul. Nah, ini juga ditarik ke bawah. Nah, di sini belum optimal tabelnya, maka karena di sini belum ditarik ke bawah. Nah, setelah ini akan optimal. Nah, kan karena di sini sudah 0 pada bulan terakhir atau bulan ke-48, itu berarti pinjamannya atau total pinjamannya sudah lunas pada bulan ke-48. Ini hasilnya. Nah, karena di sini pokok yang dikembalikan juga sudah 200.000, maka pinjamannya dapat dikatakan sudah lunas pada bulan bulan ke-48. Nah, beginilah cara menghitung tabel amortisasi. Nah, selanjutnya untuk menghitung dana pelunasan, di sini yang pertama kita harus menentukan SNJ atau untuk menghitung deposit dana pelunasannya. Nah, ini yang pertama kita menentukan J-nya dulu. Dan untuk nilai I-nya ini itu diambil dari tingkat bunga di tabel amortisasi tadi, karena contoh cara menyelesaikan dana pelunasan ini saya ambil dari contoh yang pertama di tabel amortisasi juga. Nah, di sini saya menggunakan J-nya itu 12% PA atau 0,0001. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mencari SNJ-nya.
Nah, untuk rumus SNJ atau rumus anuitas di akhir itu kita menggunakan 1 tambah J dalam kurung pangkat N dibagi dengan J antar di sini itu harus dikurang 1. Enter, maka didapatkan hasilnya 48.000,11 sekian. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan deposit dana pelunasannya itu menggunakan rumus total pinjaman dibagi dengan SNJ tadi. Nah, maka hasilnya didapatkan 4.156.883 rupiah. Nah, di sini karena sudah diketahui depositnya sebesar 4.156.803 rupiah, maka kita menentukan pembayaran bunganya. Nah, untuk pembayaran bunganya itu tetap dari bulan pertama hingga bulan terakhir, maka kita tarik saja. Untuk menentukan pembayaran bunganya, kita menggunakan rumus I nya dikunci dikali dengan jumlah pinjaman bersih. Enter. Ini jumlah pinjaman bersih harus dikunci juga. Enter, maka didapatkan hasilnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk deposit dana pelunasannya juga itu dari bulan pertama hingga bulan terakhir nilainya tetap sama sebesar 4.156.883 rupiah. Nah, untuk mencari bunga dana pelunasan kita menggunakan rumus J-nya dikunci dikali dengan jumlah dana pelunasan sebelumnya. Enter, maka didapatkan hasilnya sebesar 0 rupiah. Nah, selanjutnya untuk jumlah dana pelunasan itu rumusnya kita menggunakan jumlah dana pelunasan awal ditambah bunga dari dana pelunasan ditambah deposit dana pelunasan. Nah, maka hasilnya didapatkan sebesar 4.156.008 sekian. Karena di sini hanya ditambahkan dengan 0 dan 0 dan juga deposit dana pelunasannya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu menghitung jumlah pinjaman bersih dengan menggunakan rumus jumlah pinjaman bersih atau total pinjaman kita kunci dikurang dengan jumlah dana pelunasan, lalu kita enter, maka dia dapatkan hasilnya 195.843.117 rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung seperti rumus yang tadi.
Itu menggunakan rumus sama dengan J-nya kita kunci dikali dengan jumlah dana pelunasan sebelumnya. Kita enter, maka didapatkan hasilnya itu 415.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya sama juga untuk mencari jumlah dana pelunasannya itu sama dengan jumlah dana pelunasan sebelumnya ditambah bunga dari dana pelunasan ditambah ditambah deposit dana pelunasan. Enter, maka hasilnya sebesar 8.314.181 rupiah. Nah, ini juga sama rumus yang tadi, itu total pinjamannya dikunci dikurang dengan jumlah dana pelunasan. Enter, maka didapatkan hasilnya sebesar 191.685.818 rupiah. Nah, juga dibulatkan. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita lakukan secara berulang-ulang seperti rumus tadi. Nah, untuk agar lebih cepat kita langsung tarik ke bawah, maka otomatis nilainya akan tampil. Nah, karena di sini jumlah pinjaman bersihnya sudah 0 pada bulan ke-48, itu berarti jumlah pinjamannya sudah bersih total, karena di sini sudah Rp 0 dan juga jumlah dana pelunasannya sudah bulat sebesar 200 juta rupiah. Nah, baik, demikianlah cara menentukan atau cara menghitung amortisasi dan dana pelunasan. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.